Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita mau sama-sama mulai ibadah ini dengan penuh sukacita. Sebab kasih setia dan kebaikan Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama satukan hati, kita mau berdoa. Bapa yang baik, ini hidup kami Tuhan. Kami mau datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan mengalami lawatan-Mu Tuhan. Kuduskan ibadah ini Tuhan, menjadi ibadah yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sukacita surga turun atas setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bawa kami untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum Tuhan akan perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Akan pemeliharaan hidup-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari lebih lagi kita mengungkapkan isi hati kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
kami Tuhan. Bahwa kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi Tuhan. Bahwa kami terus mengalami kasih-Mu sepanjang hari kami Tuhan. Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi dipuji, Engkau layak disembah, hanya Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau kudus. Ku
kuasa-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Sebab kami percaya Kau Allah yang bertahta atas setiap pujian kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini Bapa, kami mau meninggikan Kau, kami mau memuliakan Kau, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang mau memuji Allah, kita lebih lagi sama-sama katakan amin. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Angkat tanganmu yang diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Setiap kita percaya bahwa ada kuasa di dalam pujian kita, amin. Kuasa yang membangkitkan setiap kita, kuasa yang menyembuhkan setiap kita, kuasa yang memberikan setiap kita kekuatan, amin. Haleluya. Ada kuasa di dalam setiap pujian kita. Tuhan Allah kita bertahta. Bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Mari lebih lagi angkat suaramu di hadapan Tuhan. Kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan. Jemaat katakan, ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Bernyanyilah segenap. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sama-sama katakan, ada kuasa. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Mari kita mau lebih lagi bersyukur kepada Tuhan kita, sebab kasih-Nya yang begitu besar yang menyelamatkan setiap kita. Amin. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan
Bapak Ibu boleh kembali duduk. Amin. Kita percaya bahwa kasih Tuhan yang begitu besar, yang membebaskan setiap kita, yang memulihkan setiap kita, yang mengangkat setiap kita dari kelam kepada terangnya yang ajaib. Amin. Haleluya. Mari lebih lagi kita mau persiapkan hati kita untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan memenuhi setiap hati kita dengan kasih-Nya. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kau penolong yang setia Tuhan, yang tak pernah meninggalkan setiap kami Bapa. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah Katakan gagal. penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan dengan segenap hati kita, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, Pertolongan setiap kami Tuhan, memenuhi yang memenuhi setiap keperluan setiap kami ya Bapa. tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Bersamamu segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segenap hatimu katakan segala perkara. Segala perkara Bersama dengan Engkau Tuhan, ku tanggung. tidak ada perkara yang sulit Bapa yang dapat kami hadapi Tuhan. Sebab Kau Allah yang memberikan pertolongan bagi setiap kami Tuhan. Kau yang memegang setiap kami Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Yesus. Tetap percaya Haleluya. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam
dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Kau Allah yang lebih dulu Tuhan Yesus, yang mengorbankan dirimu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah setiap hati kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau percaya akan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar itu menjadi kekuatan bagi setiap kami Bapa. Firman-Mu itu boleh benar-benar merema di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, kemudian melupakannya Bapa. Tapi kami mau duduk diam Tuhan pagi hari ini. Dan kami mau sungguh-sungguh mendengar Bapa. Berikan telinga seorang murid Tuhan Yesus bagi setiap kami Bapa. Biar firman-Mu itu boleh benar-benar Bapa hidup di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh, boleh berbuah Tuhan. Dan buah-buahnya boleh dinikmati oleh banyak orang Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu pagi hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Nggak kerasa ya, sudah bulan Maret hampir habis. Dan saya berharap kita tetap antusias untuk mengakhiri tahun 2023, bukan sekedar habis tahunnya, tapi kita berjalan dalam kehendak-Nya, berjalan dalam rencananya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu punya Tuhan enggak? Saya percaya Bapak Ibu pasti jawabnya semua punya Tuhan. Ya, karena pada dasarnya manusia itu mempercayai adanya Tuhan. Tapi masalahnya Tuhan yang mana? Ya kan? Kita bisa punya Tuhan yang sejati, kita juga bisa punya Tuhan yang nggak sejati dalam kehidupan kita. Nah, taunya gimana Bapak Ibu Saudara kita punya Tuhan sejati atau nggak punya Tuhan yang sejati? Ada 3 pertanyaan Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu jadi koreksi dalam kehidupan kita. Siapa sih Tuhan kita? Yang pertama, untuk mengetahui siapakah yang menjadi Tuhan seorang itu, yang pertama ketika kita menghadapi persoalan atau menghadapi permasalahan, kepada siapa kita bersandar? Ya. Yang kedua, siapakah yang paling kita ingin senangkan hatinya? Yang ketiga, ketika keadaan sedang lancar, kepada siapakah kita berterima kasih? Karena ini penting Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengetahui siapa Tuhan kita itu penting banget. Ya kan? Karena siapa Tuhan kita itu akan menentukan masa depan kita. Siapa Tuhan kita itu akan menentukan perjalanan hidup kita. Bapak Ibu, kalau tanya ini jawabannya apa? Kalau yang pertama tadi kan pasti kita ngomong gini, wah pasti Tuhan Pak. Oh iya dong ya kan, pasti jawabnya semua Tuhan lah. Terus siapa yang paling kita ingin senangkan hatinya? Jawaban kedua ini saya sih nggak yakin kalau jawabannya Tuhan. Kadang-kadang kita ngomong gini, suami saya Pak, istri saya Pak, orang tua saya Pak, anak saya Pak. Ya. Tapi ada juga jawabnya, saya pengen senengin Tuhan. Terus kalau yang ketiga, ketika keadaan sedang lancar, kepada siapa kita berterima kasih? Siapa? Kita ngomong gini, diri saya Pak, saya yang kerja keras, saya yang banting tulang kok, ya saya berterima kasih sama diri saya lah. Kita jarang loh, kalau udah keadaan sedang lancar, kita kadang-kadang lupa sama Tuhan. Ya, nah siapa Tuhan? Kalau jawaban Bapak Ibu tiga-tiganya Tuhan, artinya yang menjadi Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara ada Tuhan yang sejati. Tapi kalau jawabnya dari tiga-tiga itu jawabnya ngacak misalnya. Ada yang ngomong orang tua, ada yang ngomong kekasih, ada yang ngomong orang apa, ibu, bapak, segala macam, ada yang ngomong suami, istri, segala macam. Nah itu membuktikan ketidakkonsistenan kita. Artinya kita memang nggak konsisten, iman kita itu masih nggak bener lah, kurang lebih begitu kan. Seharusnya kalau kita konsisten, tiga-tiganya harusnya Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita benar-benar menyenangkan Tuhan, istri kita pasti disenengin. Ketika kita menyenangkan Tuhan, percayalah suami kita pasti disenengin. Kadang-kadang kita berpikir, nggak ada waktu Pak, ini waktunya menyenangkan istri atau menyenangkan suami. Ya kan, akhirnya kita ngomong, ya adalah karena mau menyenangkan suami, menyenangkan istri. Mohon izin ya Pak ya, minggu ini saya nggak beribadah dulu karena mau menyenangkan suami, karena menyenangkan istri. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyenangkan Tuhan,
suami kita tuh pasti senang, istri kita pasti senang, semua juga senang. Dan jangan lupa, Tuhan tuh baik banget sama kita. Tuhan tuh baik banget sama kita. Jangan pernah lupain Tuhan kalau kita sudah mengalami hal-hal yang baik tersebut. Ya memang sih manusia kan suka lupa. Ya, artinya gini, ketika Tuhan sudah nolong kita, ketika Tuhan sudah bantu kita, kita lupa buat Tuhan tuh pernah berbuat baik dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, hal ini ditulis di dalam Lukas tentang 10 orang kusta. Siapa sih ini Tuhannya? Kita pengen belajar nih dari 10 orang yang menderita sakit kusta dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ya. Jadi ingat, kita harus konsisten dalam iman. Iman yang benar itu konsisten. Kalau kita ngomong senangin Tuhan, kita harus senangin Tuhan. Kalau kita memang Tuhan kita Tuhan, dalam hidup kita memang Tuhan yang sejati, ya kita belajarlah menyenangkan Tuhan. Kita belajar taat untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kita belajar sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya percaya kok hari-hari kita bukan semakin gak baik, hari-hari kita pasti semakin lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dalam kehidupan kita. Nah kita sama-sama Bapak Ibu Saudara kita belajar dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kulit. Kalau terjemahan baru yang biasa itu penyakit kusta. Yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. Dengan suara nyaring lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara dari seorang Samaria. Ya dari seorang Samaria. Nah jadi artinya Bapak Ibu Saudara di sini kita belajar bahwa iman yang ada pada orang Samaria ini iman yang benar-benar iman yang sejati, iman yang benar. Beda dengan orang yang 9 tadi. Ya kan? Nah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu perhatiin ini ada 10 orang sakit kusta. Semuanya sembuh. Cuman satu yang pulang yang ngucap syukur. Cuman satu. Makanya tema kita pagi hari ini, di manakah yang 9 lainnya? Nah di sini Bapak Ibu di ayat 11 dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dikatakan ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh. Kenapa mereka berdiri agak jauh? Karena kusta itu penyakit yang menular dan waktu itu yang sakit yang kusta itu pasti diasingkan dan dia akan dekat-dekat kepada lingkungan, kepada masyarakat itu. Maka dia jauh-jauh dia berdiri, dia teriak sama Yesus. Dia katakan, Yesus Guru kasihanilah kami. Pengen sembuh kan? Dia udah pasti, saya percayalah ketika dia teriak ini, dia pasti sudah dengar berita-berita tentang Yesus. Pasti sudah dengar berita-berita tentang Yesus. Nah terus di atas berikutnya dikatakan begini. Ia memandang mereka, Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah Bapak Ibu, yang pertama kita pengen belajar iman yang benar akan mengakibatkan orang yang pertama bertindak melakukan perintah Tuhan di dalam ketaatan. Nah kalau kita sungguh-sungguh beriman sama Tuhan, iman itu ditunjukkan dengan perbuatan. Jadi Bapak Ibu gak bisa ngomong beriman tapi gak ngelakuin apa-apa. Saya ngomong itu bukan beriman. Nah jelas dikatakan ya, memang Bapak Ibu Saudara, pada umumnya, ya kan, pada umumnya bila kita mengalami masalah yang tidak dapat diselesaikan, kita memang cari Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh, kita serius sama Tuhan. Tapi, ada tapinya juga, ya kan. Kadang-kadang memang kita sudah berdoa, kita kesannya sungguh-sungguh. Tapi, kepada siapa tadi yang saya ngomong tadi? Tuhan siapa yang kita sembah tadi? Kepada Tuhan apa? Nah, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, belum tentu kita tuh serius benar-benar
Waktu kita berdoa, kita datang, kita mohon sama Tuhan, belum tentu kita sungguh-sungguh. Kadang-kadang ketika Tuhan perintahkan kita untuk satu perkara aja, kita kadang-kadang udah mulai malas loh. Kita sudah mulai enggan. Nah, keengganan itu membuktikan bahwa memang kita nggak punya iman yang sejati. Keengganan itu membuktikan bahwa kita nggak punya iman yang benar. Mungkin Tuhan cuma suruh kita simpel, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang dikatakan di sini, dia kepada 10 orang kusta ini. Dikatakan, ia memandang mereka dan berkata, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah Bapak Ibu, waktu zaman dulu di Imamat 13 dijelaskan, kalau orang sakit kusta bisa dinyatakan sembuh, dia harus datang ke imam dan imam harus menyatakan dia sembuh atau enggak. Kalau imam menyatakan dia sembuh, sembuh. Kalau imam menyatakan dia belum sembuh, dia tetap harus diasingkan lagi. Nah Bapak Ibu, masalahnya ini ke-10 orang kusta ini belum mengalami kesembuhan. Ya sama dalam kehidupan kita. Kita kan perlu bukti. Kalau baru kita ngomong kita beriman. Pak, bukti dulu dong Pak. Baru saya percaya sama Tuhan Yesus. Kalau nggak ada bukti gimana saya mau percaya? Nah tapi Bapak Ibu Saudara, 10 orang kusta ini benar-benar dia membuktikan teriakan dia menyatakan kesungguhan dia. Bahwa dia ketika dia berteriak sama Yesus, dia pengen lakukan apa yang Yesus perintahkan dalam kehidupannya. Nah sama dalam kehidupan kita benar-benar mau nggak? Ketika kita ngomong sama Tuhan tolong, segala macam. Tolong keluargaku, tolong usahaku, tolong pekerjaanku, tolong semuanya yang kita harapkan sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan suruh sesuatu dalam kehidupan kita, mau nggak kita ngelakuinnya? Atau kita ngomong gini, enggak lah Tuhan, males. Nah masalahnya Bapak Ibu Saudara, banyak hal-hal yang mungkin Tuhan suruh, nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Itu masalah. Banyak. Kayak lagu terakhir tadi, setia. Tuhan mah setia Bapak Ibu Saudara. Yang gak setia itu kita sebetulnya. Benar. Nah saya nanya nih Bapak Ibu Saudara, kita teriak sama Tuhan, kita mohon sama Tuhan. Kita pengen doa kita dijawab, kita pengen ngalamin mujizat Tuhan, kita pengen ngalamin kebaikan Tuhan. Masalahnya mau gak kita taatin apa yang Tuhan perintahkan? Mau gak? Mau Pak? 1, 2, 3 kali, wah tekun. Karena kita menanti-nantikan janji Tuhan. Kok janji Tuhan lama ya? Enggak dijawab-jawab. Aduh, udah mulai males kita nih. Aduh, kayaknya enggak dijawab deh sama Tuhan. Kita mulai enggan, kita mulai males. Nah Bapak Ibu, saya ulangin lagi di ini ya, dikatakan gini, Lukas 17 ayat 13 dan 14 tadi dikatakan, dan berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Itu kata orang kusta tadi. Yesus Guru kasihanilah kami. Dikatakan ketika Yesus memandang mereka, saya percaya Yesus memandang mereka karena Yesus punya belas kasihan, dikatakan pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Kan kalau Yesus ngomong gini, sembuh kamu pergi sekarang, kamu pasti sembuh waktu perjalanan. Oh, itu gampang Bapak Ibu Saudara, itu gampang, mereka nggak banyak apa-apa, mereka pasti jalan. Kalau Tuhan janji, Bapak Ibu Saudara datang ibadah ya, jangan bolong-bolong selama 1 tahun. Saya pasti kasih berkat yang berlimpah-limpah, itu gampang, gampang. Semua orang pasti gampang melakukannya karena ada gambaran berkat yang berlimpah-limpah tadi, gampang. Tapi ketika Tuhan ngomong, datang setia beribadah, jangan bolong-bolong 1 tahun misalnya. Datang kesan jangan bolong-bolong, datang doa Jumat jangan bolong-bolong. Ikut DK, ikut HB. Tuhan gak ngomong apa-apa. Kita ngomong gini, waduh, janjinya apa ya? Mau gak Bapak Ibu ngelakuin? Mikir dulu pasti kan. 54 minggu ibadah gak boleh bolong. 54 minggu Jumat gak boleh bolong. Pesan 54 minggu, waduh Tuhan, kayaknya gak sanggup deh Tuhan. Tapi kalau udah janji tadi, wah kita pasti serius. Atau dia ngomongin misalnya begini, gereja berbaik hati. Bapak Ibu, yang ibadahnya gak bolong, doanya gak bolong, ibadahnya IHA gak bolong, semua gak bolong. Dikasih 1 miliar akhir tahun. Wah semangat Bapak Ibu Saudara, yakinlah semangat, karena ada janjinya. Nah saya katakan begini,
Orang kusta ini nggak ngalamin janjinya itu loh. Bapak Ibu perhatiin, saya ulangin lagi dikatakan gini. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mau minta sembuh, minta belas kasihan, kok suruh ke sono? Benar ya? Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, A.W. Tozer katakan begini, Alkitab mengemukakan bahwa tidak ada iman yang tidak membimbing kepada ketaatan. Ya, tidak ada iman yang tidak membimbing kepada ketaatan. Alkitab juga mengemukakan bahwa tidak ada ketaatan yang tidak timbul dari iman. Ketaatan dan iman itu merupakan dua sisi dari sebuah uang logam. Iman dan ketaatan selalu berjalan seiring. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beriman sama Tuhan, Bapak Ibu harus taat sama kebenaran firman Tuhan. Sudah tidak ada tawar-menawar. Ketika Bapak Ibu taat kepada firman Tuhan, itu lahir karena iman. Ya, jadi Bapak Ibu itu penting banget. Jadi kita benar-benar sungguh-sungguh serius. Jadi itu iman yang benar. Iman yang disertai dengan ketaatan. Jadi bukan sekedarnya, bukan ala kadarnya, tapi kita benar-benar bertindak melakukan perintah Tuhan di dalam ketaatan. Nah, pertanyaannya begini, gimana kita tahu perintah Tuhan? Ya, maka itu Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu baca Alkitab. Ya, baca Alkitab. Baca Alkitab. Itu berisi banyak-banyak perintah Tuhan. Yang benar-benar saya pengen kasih tahu begini, itu semua perintah Tuhan itu bukan untuk kebaikan Tuhan. Semua perintah-perintahnya itu semuanya untuk kebaikan kehidupan kita. Percayalah. Ya, maka itu Bapak Ibu saya ajak ayo sama-sama tahun 2023 itu kalau bisa khatamlah 1 kali baca Alkitab. Ya, 1 kali aja. Artinya gini, ya minimal seumur hidup kita pernah 1 kali baca Alkitab selesai. Ya kan? Berharap seperti itu. Kalau bisa tiap tahun khatam, ya puji Tuhan ya. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, artinya yang tadi ketika ya kan, ketika mereka taat. Ketika para orang-orang kusta yang 10 tadi ketika mereka berjalan karena ketaatan mereka. Ya, karena ketaatan mereka di ayat yang berikutnya dikatakan ini, sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Ketaatan itu membuahkan mujizat, ketaatan itu membuahkan kebaikan, ketaatan itu membuahkan sesuatu yang lebih baik dan lebih baik dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan tunggu hasilnya dulu, jangan tunggu lihat, pokoknya lihat dulu buktinya dulu. Bapak Ibu saya pengen tahu, Tuhan itu Tuhan yang setia. Kalau Tuhan janji, kalau Tuhan udah punya belas kasihan, sesuatu yang baik, yang baru, mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Taatin. Ya. Saya ulangin lagi yang bagian terakhir tadi. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Sementara saya berdoa Jumat, mujizat terjadi. Sementara saya ibadah harian, mujizat terjadi. Sementara saya belajar DKHB, mujizat terjadi. Sementara saya datang ibadah minggu, mujizat terjadi. Jangan tunggu mujizat itu. Bapak Ibu bisa bayangin, kalau 10 orang kusta itu dia tunggu, belum sembuh, ngapain ke imam? Loh bener kan? Kan datang ke imam tuh pengen imam nyatakan bahwa dia sembuh. Dia lihat dulu dong. Kita kan sama. Nggak jauh beda dengan 10 orang kusta tadi itu kan. Bener ya? Kita kan taat. 10 orang kusta taat loh. Ya. Coba kalau Bapak Ibu bayangin kalau kita nggak taat. Tunggu sembuh dulu, tunggu mujizat dulu. Nggak jadi apa-apa Bapak Ibu Saudara. Maka saya ingetin, jangan datang sama Tuhan waktu kita kefefet. Jangan datang sama Tuhan kalau kita punya problem. Jadikan Tuhan sandaran hidup kita, baik dalam suka maupun duka. Iyalah, jadikan Tuhan sandaran. Senengin Tuhan, semuanya pasti senang. Bapak Ibu percayalah. Kalau suamimu bisa senengin Tuhan, istri nggak usah khawatir.
suamimu gak bakal nyeleweng. Jamin 100%. Tapi ingat, suamimu menyenangin Tuhan. Ya kan? Kalau suamimu cuma menyenangin istri, saya sih gak jamin dia gak nyeleweng. Ya kan? Karena senangnya cuma di rumah doang kan? Lainnya kita gak tahu. Tapi kalau senangin Tuhan kan di mana-mana ada Tuhan. Ya gak? Pasti aman. Jamin aman. Ya kan? Nah maka itu yang pertama. Yang kedua, iman yang benar akan mengakibatkan orang mengutamakan Tuhan lebih dari pertolongan yang ia alamin. Ini iman yang benar. Ya kan, lebih mengutamakan Tuhan lebih daripada pertolongan. Jadi kalau kita mengalami itu, saya percaya begini, seperti orang Samaria itu, ya kan? Orang Samaria itu satu-satunya dari 10 orang yang datang bersyukur. Bapak Ibu bisa bayangin sebagai ibu-ibu atau sebagai bapak-bapak, ketika kita kasih kado ke anak, anak senang, hore, langsung ambil kadonya, dia nyumput di kamar, dia bongkar kadonya, dia nikmatin kadonya, papa mamanya dilupain. Sama kita juga kadang-kadang begitu kan, kita berdoa sama Tuhan, kita dapat berkat, kita ngalamin mujizat, wah kita senang, kita gembira. Akhirnya kita lupa juga dengan Tuhan, karena kita menikmati mujizat Tuhan, karena kita menikmati berkat-berkat Tuhan, sampai kita juga lupa sama Tuhan. Tuhan gak mau yang itu. Nah makanya dikatakan, di ayat ke-15-16 dikatakan begini, salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, dikatakan kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Kenapa sih ditekanin orang itu orang Samaria? Orang Samaria itu orang asing. Orang asing. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, bisa nggak, mau nggak kita? Kalau kita punya iman yang benar, pasti kita mengutamakan Tuhannya, bukan kadonya, bukan berkatnya. Sorry, kadang-kadang kita nih sebagai orang Kristen, datang ke gereja aja, doa aja, sorry. Karena kita takut nggak diberkati. Kita takut nggak masuk surga. Benar. Kita datang bukan kayak cinta sama Tuhannya, bukan. Tapi saya yakin Bapak Ibu gak usah tegang. Di sini pasti semuanya cinta sama Tuhan. Bapak Ibu langsung mikir, aduh saya begini nggak? Udah Bapak Ibu percayalah semuanya cinta Tuhan. Jadi kita benar-benar harus kita benar-benar nyadari, utamakan Tuhan lebih dari pertolongan yang kita alamin. Utamain Tuhan. Nah maka jelas Bapak Ibu Saudara dikatakan cuma satu orang Samaria ini. Semuanya sembuh. Semuanya sembuh. Semuanya sembuh. Ya itulah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Itu kehidupan. Maka kita kadang-kadang kita harus kita koreksi diri kita perbaikin diri kita. Benar nggak sih saya mengutamakan Tuhan lebih dari berkatnya, lebih dari pertolongannya, lebih dari semua-semuanya. Kita melayani Tuhan, benar nggak? Karena saya cinta sama Tuhan, maka saya melayani Tuhan. Atau kayak pengen dapat sesuatu. Saya pengen ambil sesuatu, saya peroleh sesuatu, bukan itu. Kalau kita cuma carinya, udah cari apanya, kalau saya ngomong ini UUD gitu loh, ujung-ujungnya duit, atau ujung-ujungnya hidup diberkati, ujung-ujungnya hidup lebih baik, Bapak Ibu, sesungguhnya kita udah salah. Karena Tuhan yang lebih utama daripada yang lain. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan itu selalu peduli sama kita. Sama lah seperti papa mama. Sekalipun anaknya yang dapat kado tadi nyumput di kamar, saya percaya kok papa mama gak kecewa, papa mama gak sakit hati. Sekalipun seperti itu, papa mama pasti beliin kado lagi. Bener ya? Sama, Tuhan juga begitu. Tuhan tuh gak jahat, Tuhan tuh baik banget. Ya kan? Tuhan tuh baik banget, sekalipun Tuhan lupa, Tuhan dilupakan dengan pertolongan-pertolongan, dengan kebaikan-kebaikan, dengan berkat-berkatnya, Tuhan tetap baik kok sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan tetap setia buat Bapak Ibu Saudara. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo orang yang selalu bersyukur itu adalah orang yang sungguh-sungguh menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang terutama dalam hidupnya. Satu orang Samaria yang datang bersyukur. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, sekalipun pahit, kalau kita mau jujur, pasti ada rasa syukur di situ.
Bisa. Benar-benar bisa. Kenapa kita nggak bisa bersyukur? Karena kita cuma lihat persoalan yang berat aja. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang indah yang Tuhan sedang persiapkan dalam kehidupan kita. Pasti itu. Jadi kita bersyukurlah. Ya kan? Sekalipun doa-doa kita belum dijawab, sekalipun problem demi problem banyak, percayalah. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu di balik itu. Rasa syukur buat mujizat itu terjadi. Lo benar, kalau suamimu nyeleweng, ya bersyukurlah. Koreksi diri, gitu kan. Kalau istrimu nyeleweng, ya bersyukurlah. Ya mungkin aja cintanya udah luntur kan. Siapa tahu, kan kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Makanya bersyukur, koreksi diri, dibaikin lagi yang luntur-luntur, di chat lagi gitu kan. Bagus kan. Ya nggak usah ganti pasangan, jangan ganti pasangan Bapak Ibu. Ganti pola pelayanannya, jangan ganti pasangan. Mungkin ada suatu hal yang perlu diganti, kayak misalnya kalau baju ya kita ngomong ganti sih oke, tapi kan namanya pribadi nggak bisa kita main gonta-ganti, nggak bisa kayak gereja aja kita nggak bisa main gonta-ganti. Kita ngomong gini, hari ini saya nggak senang di GKPB, saya ke GBI aja. Oh besok saya nggak ke GBI, saya nggak senang di GBI, saya ke KD aja deh. Saya nggak gini, besok Bapak Ibu jadi GKJJ nanti, gereja Kristen jalan-jalan. Nah iya, udah bosan malam jalan-jalan nanti gereja jalan-jalan. Orang yang jadi GKJJ itu pasti nggak bertumbuh, percayalah. Ya kan? Nah itu Bapak Ibu Saudara. Jadi benar-benar rasa syukur itu benar-benar melahirkan mujizat. Seperti dikatakan oleh William Law, rohaniawan abad ke-18, dikatakan gini, tahukah Anda siapa orang kudus yang terbesar di dunia? Bukan dia yang paling banyak berdoa. Ya ingat yang banyak-banyak berdoa nih, jangan merasa kudus. Atau yang paling banyak berpuasa. Kan ada yang suka berpuasa kan setahun bisa 365 hari. Jangan merasa kudus juga Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya kan, kalau pulang gak ada nasi ya bersyukur gitu kan. Jangan marah, jangan ngamuk. Masih bisa makan di luar kok. Ngapa mesti pusing? Ya kan, rumahmu berantakan, ya bersyukur aja, gak usah pusing. Pernah satu kejadian Bapak Ibu Saudara. Suami komplain sama istrinya. Dia ngomong gini, lu kerja apa sih cuma di rumah doang? Masa rumah bisa berantakan begini, cuma cuci piring, cuci baju, ngurus anak aja nggak bisa, nggak becus segala macem. Terus suaminya ngomong gini, kita tukarkan peran. Suaminya itu direktur. Tukarkan peran katanya, saya di rumah, kamu jadi direkturnya. Wah, istrinya komplain, lu lebih enak juga karena cuma duduk-duduk doang di kantor, nggak ngapa-ngapain katanya kan. Wah ribut, pokoknya ribut lah gitu kan. Akhirnya tukar peran. Istrinya ke kantor, ini karena perusahaannya perusahaan sendiri. Kalau nggak perusahaan sendiri kan nggak boleh tukar-tukaran begitu kan. Ini karena perusahaan sendiri. Nah, tukar peran. Suaminya di rumah, istrinya di kantor. Karena istrinya komplain, lu pulang malam terus kerjaan apa? Ya kan, sementara lu komplain udah pulang malam nggak bantu apa-apa. Nah, ketika tukar peran, istrinya baru sadar kenapa dia pulang malam. Ketika tukar peran, suaminya baru sadar, wah nama cuci baju itu berat ya. Cuci piring berat juga ya. Katanya tangannya bisa rusak. Ya kan? Terus ngurus anak itu juga susah ya rupanya ya, nggak gampang. Akhirnya mereka sadar, dua-duanya sadar, kembalilah kepada peran masing-masing. Nah kadang-kadang kita cuma ngelihat sesuatu hal yang baik menurut kacamata kita, belum tentu baik yang sesungguhnya. Makanya saya ngomong gini, bersyukurlah dalam segala keadaan. Apapun yang kita alami, bersyukurlah. Ya kan? Bersyukur mendatangkan mujizat. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mengutamakan Tuhan lebih daripada pertolongan itu belajar mengucap syukur. Ya, mau ya? Belajar mengucap syukur. Itulah iman yang benar yang ditunjukkan oleh seorang Samaria. Bapak Ibu, tapi kalau ini kan setelah mengalami mujizat, saya berharap walaupun kita nggak mengalami mujizat, percayalah, bersyukurlah. Tuhan sedang melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, mengalami berkat Tuhan yang bersifat abadi. Wah ini semua mau dong bersifat abadi. Kadang-kadang namanya berkat itu kan nggak abadi. Nah ini ada dua berkat Bapak Ibu Saudara. Berkat yang bersifat sementara dan berkat yang bersifat abadi. Yang sementara itu kayak jabatan itu berkat. Tapi namanya jabatan, umur kita naik, jabatan selesai. Jadi Bapak Ibu kalau jabatannya hilang ya udah gak usah marah-marah lah, emang udah selesai kok. Jabatan itu gak seumur hidup.
Terus promosi juga nggak seumur hidup. Ya kan kita dipromosin, suatu saat udah umurnya sampai juga kita pasti disuruh turun tata lah. Ya, terus bisa juga kan kesehatan. Berkat kesehatan juga nggak seumur hidup Bapak Ibu Saudara. Memang Alkitab tulis gini, semakin tua gemuk dan segar, ya kan? Tapi namanya manusia ya sudah dari sononya, semakin tua ya pasti ada hal-hal yang kurang baik lah dalam tubuh. Nah caranya gimana nanganin itu? Ya saya ngomong olahraga, tetap makan sehat. Setidak-tidaknya lebih menolong. Ya, lebih menolong. Olahraga itu penting. Nah, jadi Bapak Ibu, berkat yang bersifat abadi itu kekal sampai selama-lamanya. Nah, saya bacain di sini ya, dikatakan begini. Lukas 17 ayat 19. Ia berkata pada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan cuma dapat berkat kesembuhan aja, tapi dia dapat berkat dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah berkat keselamatan ini Bapak Ibu Saudara bukan berkat nanti kita masuk surganya, tapi berkat inilah yang membuat kita mengalami kebahagiaan di dunia ini dan kekal nanti. Gara-gara apa? Karena dia datang, dia bersyukur kepada Tuhan, dia mendapatkan lebih. Nah, saya percaya, maka saya katakan tadi, ketika kita bisa bersyukur, saya percaya kita akan mendapatkan lebih. Pasti dapetin lebih. Nah Bapak Ibu, pernah kan main monopoli? Kayaknya anak-anak zaman sekarang nggak pernah main monopoli. Pernah ya? Yang angkatan saya pasti pernah main monopoli. Monopoli itu permainan yang pertama awalnya dikasih modal, sama modalnya semua. Misalnya kalau kita ngomong duitnya itu kan emang duit kertas, dikasih misalnya 500.000 semua rata, modalnya dikasih. Terus kita main, karena main dadu ya pakai dadu. Berusaha lah gimana caranya supaya kita punya properti sebanyak-banyaknya. Hotel sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Supaya kita bisa meraih keuntungan lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Baru dikatakan menang. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya pengen tahu, monopoli itu ada selesainya. Sekalipun hotel kita banyak waktu main monopoli, sekalipun rumah kita banyak main monopoli. Kalau mama panggil gini, Wandi, selesai mandi, bubar itu monopoli. Loh beneran bubar itu monopoli, hartanya hilang semua. Ya sama Bapak Ibu Saudara, sadar nggak sadar, suka nggak suka. Waktu kita sedang mengumpulkan harta kita kumpulin hotel-hotel kita tambahin banyak-banyak deposito di bank. Terus Tuhan ngomong gini, ulang. Sabar Tuhan, saya masukin kuburan semua Tuhan. Nggak cukup Bapak Ibu Saudara, nggak cukup. Beneran nggak cukup. 1 kali 2 doang. Beneran, petinya nggak sampai segitu. Lebih kecil petinya. Bener ya, petinya lebih kecil ya. Kalau peti lebih besar artinya kuburannya lebih gede lagi. 1 kali 2 doang. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita tuh ada batasnya. Ada masanya. Nah maka berkat yang kita cari harus berkat yang benar-benar kekal. Keselamatan. Pastikan kita itu punya berkat yang itu. Simple, gampang kok. Percaya, beriman. Tuhan, saya mau bertobat. Hari ini saya mengundang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk dalam hati saya yang bertata dalam hidup saya. Lakuin perbuatan-perbuatan pertobatan. Selamat Bapak Ibu Saudara. Ya, hati-hati Bapak Ibu saya, ingat hidup kita itu ada selesainya. Ada selesainya. Kalau saya tanya begini, Bapak Ibu Saudara, mau sampai umur berapa cari duit? Ayo jawab dong, sampai umur berapa cari duit? Kita ngomong gini, sampai mati Pak kalau bisa. Sampai kapan? Kadang-kadang sedih lihat orang ya, di sini sih nggak ada. Lihat orang tuh kadang-kadang sedih, capek, banting tulang, banting pintu, semua dibanting Bapak Ibu Saudara untuk dapetin lebih. Udah dia kumpulin banyak-banyak, tua, sakit ginjal, usus buntu, semuanya sakit Bapak Ibu. Keluarin lagi duitnya untuk berobat. Kenapa sih kok siapin duit untuk berobat? Kenapa sih kita nggak belajar mempersiapkan duit untuk dinikmatin? Duit itu fasilitas. Maka saya sering ngomong gini, belajarlah sih kalau minggu tuh libur gitu loh. Percayalah, Tuhan gantiin di hari Senin. Kalau enggak Tuhan gantiin di hari Sabtu.
Saya pernah nantangin orang kok kayak gituan, saya berani ganti rugi, saya ngomong, kamu dagang hitung. Kalau misalnya gara-gara tutup minggu, tekor, saya gantiin. Saya berani gantiin, tapi kalau lebih, kasih saya. Cengli dong. Iya dong, cengli, ya kan? Itu cengli banget Bapak Ibu Saudara. Loh, ganti rugi loh, saya jamin loh. Money back guarantee, 100%. Wah, mau dong, siapa yang mau? Boleh, cari saya. Kita deal-dealan dulu, kita hitung-hitung dulu deh ditanya kan. Setelah selesai, tulis. Sabtu kita hitungan, Minggu kita hitungan, Senin kita hitungan. Kita lihat aja nanti. Mau nggak? Makanya saya ngomong, ayo bersyukurlah. Manusia nggak pernah puas. 10 orang kusta, 1 yang bisa puas dan dia bersyukur. Dia datang kepada Yesus. Dia nggak butuh imam lagi. Dia nggak butuh pengakuan imam lagi. Dia datang kepada Yesus, dia tersungkur. Dia katakan apa? Dia berteriak dengan suara nyaring. Saya ulangin lagi Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan begini. Dikatakan, nih. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Artinya dia mulai memproklamirkan imannya. Dia nggak menyembunyikan imannya, dia nggak menyembunyikan lawatan Tuhan. Dia cerita kepada orang, teriak. Nyaring loh. Kalau udah ngomong nyaring saya percaya gini, semua orang yang deket-deket Yesus itu dengar. Waktu dia sujud kepada Tuhan dia juga nggak malu, dia sujud, dia tersungkur di kaki Yesus, dia nggak malu. Karena dia tahu Yesus yang sudah menyembuhkan dia. Dia tahu Yesus yang sudah memulihkan dia. Dia tahu karena Yesus yang sudah melakukan itu semua. Kita harus belajar dalam kehidupan kita. Belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Apapun yang kita alamin, bersyukurlah. Bersyukurlah. Ada mujizat dalam syukur. Ya, jadi saya percaya kita akan mengalami berkat yang Tuhan yang bersifat abadi. Kita akan mengalami berkat lebih dalam kehidupan kita. Keselamatan itu penting Bapak Ibu Saudara. Saya pernah ngomong sama orang, udah tua sih orangnya. Ya udah tua kan, udah umurnya udah deket-deket lah saya ngomong sama ya. Saya ngomong gini, percaya Tuhan, ada surga neraka. Siapa bilang ada surga neraka? Lu pernah ke surga nggak? Lu pernah neraka nggak? Emang belum pernah kan? Loh kita kan kasih tahu kan. Itu mah nanti, urusan nanti, udah mati. Sekarang kita urusin kata dia. Ya itu kan pilihan dia ya. Ya nggak? Saya tetap aja tapi saya deketin. Pokoknya saya yakin suatu saat dia pasti terima Tuhan gitu loh. Nah jadi saya percaya gini ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan pikirin cuma yang sekarang. Setelah nanti ada hidup lagi. Ada kehidupan berikutnya. Tugas kita di dunia ini utusan Tuhan. Kita harus ngelakuin di dalam bisnis kita, di dalam keluarga kita, di dalam apa yang kita kerjakan. Ingat, kita itu utusan Tuhan. Ya, ikat kita itu utusan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kita belajar janji keselamatan yang Yesus sampaikan kepada orang Samaria ini bukanlah sekedar keselamatan dalam arti kesembuhan secara jasmani, tetapi terlebih lagi itu keselamatan yang menyeluruh baik secara jasmani maupun rohani, kata John MacArthur dalam komentarnya dalam Perjanjian Baru. Jadi ini bukan keselamatan secara sehatnya aja, tapi Tuhan tuh janjiin keselamatan total. Bapak Ibu sembuh di dunia, Bapak Ibu nikmatin perkara-perkara dunia, Bapak Ibu nikmatin apa janji Tuhan dalam kehidupan, Bapak Ibu ada surga lagi yang menanti Bapak Ibu. Enak kan? Enak. Ingat, kebahagiaan bukan cuma di surga. Di dunia kita bisa nikmatin kebahagiaan. Kita bisa nikmatin janji Tuhan bukan cuma di surga. Di sekarang ini kita bisa menikmati janji Tuhan. Ya. Nah, ayat terakhir. Lukas 17, ayat 17, 18, dikatakan gini, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Pertanyaannya buat kita, iman yang mana kita? Iman yang 1 orang Samaria ini atau 9 orang kusta tadi. Semua ngalamin kesembuhan. Semua ngalamin kesembuhan. Kalau saya ngomong dalam satu jemaat.
Semua kita diberkatin Tuhan. Semua kita diberkatin Tuhan. Tapi siapa tahu, siapa yang mau, yang punya iman tetap bersyukur dengan berkat tersebut. Siapa yang mau datang kepada Tuhan dengan berkat tersebut. Yang tidak fokus kepada berkat. Yang tidak fokus kepada kesembuhannya. Tapi dia ingat sang pemberi berkat itu. Dia ingat siapa yang memberkati dia. Dia ingat siapa yang menyembuhkan dia. Dan biarlah hari ini, pagi hari ini, kita mau belajar seperti seorang Samaria yang hidup dengan iman yang benar, iman yang sejati, yang mengutamakan Tuhan lebih daripada 9 orang yang disembuhkan juga. Dan biarlah malam pagi hari ini kita sama-sama benar-benar mengoreksi hati kita. Kita jangan pernah lupain sumber berkat itu. Kita jangan pernah lupain Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sepahit-pahitnya, sengsara-saranya, saya percaya Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lupain kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Tuhan tetap jalan yang hidup. Tuhan jalan yang benar-benar membawa kita ke masa depan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami, bersyukurlah. Ya, bersyukur, apapun. Yang kedua, orang yang dapat bersyukur berarti dia memiliki iman yang benar. Ya, kalau kita keluh kesah, Bapak Ibu, kalau mau ngomong berkeluh kesah, semua bisa berkeluh kesah. Serius, karena banyak hal itu nggak semua sama yang kita harapkan. Percayalah, ya kan, pasti bisa untuk ngalamin keluh kesah. Pasti bisa. Yang ketiga, kita akan mendapati lebih jika kita dapat bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus merupakan sumber berkat dan anugerah, baik untuk hidup masa kini maupun hidup yang masa akan datang. Ingat, Tuhan bukan hanya pada saat kita membutuhkan pertolongan. Tuhan itu kita butuh setiap saat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kepadanya. Sikap bersyukur itu merupakan wujud utama kita mengutamakan Tuhan. Dan waktu kita bisa bersyukur, kita tuh mengundang berkat yang lebih besar dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita sama-sama kita mau memperbaiki, mau menumbuhkan, mau meneguhkan iman kita dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
sebentar kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita alami dalam kehidupan kita. Bagaimana perlakuan kita dalam kehidupan kita terhadap kebaikan Tuhan. Itu akan menentukan masa depan kita, itu akan menentukan iman kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memiliki iman yang benar Tuhan. Kami mau Tuhan hidup dalam ketaatan kepada janji-janji-Mu, kepada perintah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau mengutamakan Engkau Tuhan lebih dari apapun, lebih daripada pertolongan-pertolongan yang kami alami, lebih daripada mujizat-mujizat yang kami alami Tuhan Yesus. Ajar kami bersyukur Tuhan dengan apa yang kami alami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di balik rasa syukur Tuhan, ada janji-janji-Mu yang akan Kau genapi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau taruh iman percaya kami mau taat sekalipun kami belum melihat Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan seperti orang-orang kusta yang 10 itu Tuhan. Walaupun mereka belum melihat kesembuhan, tapi mereka mau melangkah kepada imam-imam itu Tuhan Yesus. Tapi kami mau Tuhan seperti seorang Samaria itu Tuhan. Ketika mereka mengalami kesembuhan, orang Samaria itu mau datang kembali kepada Yesus. Mereka bersyukur, mereka benar-benar datang kepada Tuhan. Mereka bersyukur dengan suara nyaring. Artinya benar-benar kita mau juga Tuhan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan dengan apa yang kami alami, mujizat, kebaikan yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak kami percaya Tuhan ketika kami bersyukur Tuhan kami akan mendapatkan hal-hal yang lebih. Kami akan mendapatkan berkat secara totali Tuhan. Kami akan mengalami berkat keselamatan daripada Engkau. Berkat yang kekal dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh sadar Tuhan bahwa hidup kami terbatas. Ada panggilan terakhir yang Kau akan berikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh mendengar panggilan-Mu itu Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah kami benar-benar sadar Tuhan ketika panggilan itu berakhir Tuhan. Kami gak punya kesempatan lagi Tuhan Yesus. Panggilan terakhir dalam bandara kita bisa punya kesempatan berikutnya untuk membeli tiket berikutnya. Tapi ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan benar-benar memanggil kita, berteriak kepada kita, bertobatlah, bertobatlah. Tapi kita mengabaikan dan kita berpikir kita masih panjang umur kita. Kita masih berpikir masih ada banyak waktu, masih banyak kesempatan. Saya pengen stop Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu kesempatan-kesempatan di depan hidup kita. Jadikan kesempatan terakhir kita ini adalah kesempatan terakhir. Jadikan panggilan ini merupakan panggilan terakhir dalam kehidupan kita untuk kita boleh mengalami pemulihan, kita boleh mengalami pertobatan, kita boleh mengalami perubahan demi perubahan. Kalau Bapak Ibu Saudara masih hidup bersama dengan suami dan istrimu, saya pengen kasih tahu, itu kesempatan. Kalau Bapak Ibu Saudara masih punya anak, masih punya orang tua, itu kesempatan. Kesempatan itu akan berakhir suatu saat suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu akan pergi kembali kepada Bapa. Waktu itu Bapak Ibu mau ngulangnya gak bakal bisa. Waktu itu Bapak Ibu mau menyesal seperti apapun, gak bisa. Waktu itu, semua yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan aku akan berikan semuanya, tapi aku minta sedikit waktu lagi. Saya pengen tahu Bapak Ibu Saudara, gak bisa. Gak bisa. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan itu. Bapak kami berdoa Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus, kami tidak mau mengabaikan panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Tapi kami mau menyerahkan hidup kami seperti orang kusta itu ketika dia berteriak,
Minta belas kasihan sama Tuhan dan Tuhan berbelas kasihan. Dan biarlah pagi hari ini kami semua mendapatkan belas kasihan-Mu. Setiap kami boleh mendapatkan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak, kami gak mau berlambat-lambat. Kami mau melangkahkan dengan langkah awal, dengan ketaatan demi ketaatan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami juga mau mengutamakan Kau lebih daripada yang lainnya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terutama berkat keselamatan Tuhan Yesus. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya berdoa Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan melimpah bagi setiap kami. Sadarkan setiap kami Tuhan. Sadarkan setiap kami Tuhan. Waktu kami gak banyak. Waktu kami gak banyak Tuhan. Jadi waktu-waktu yang terakhir, di menit-menit terakhir Tuhan, kami mau sama-sama berlomba-lomba Tuhan untuk taat kepada firman-Mu. Kami mau sama-sama berlomba Tuhan untuk mengutamakan Engkau Tuhan. Kami mau bersama-sama berlomba dengan hidup dengan syukur, bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami dan kami percaya Tuhan biarlah firman-Mu yang berbicara lebih lagi bagi setiap kami. Firman-Mu dapat menemukan tempat yang terbaik dalam hati kami dan biarlah firman yang hidup ini Tuhan boleh mengubah, memperbaharui hidup kami, mengoreksi hidup kami. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu Tuhan boleh menjadikan kami lebih baik dan hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap kita yang mau terus bersyukur berkata amin, terus berkati. Puji Tuhan, setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan melihat beberapa permohonan dan persembahan dan perpuluhan ucapan syukur dapat diterima. Persembahan dan laporan keuangan tanggal 12 sampai 18 Maret. Laporan keuangan perpuluhan dari tanggal 12 sampai 18 Maret. Selamat ulang tahun kepada Bapak Billy, Ibu Yuliana, dan Ibu Wiwis. Tuhan Yesus memberkati. Rekrutmen Asyar pelatihan hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 pukul 6:30 di MBC Metro. Mari hadiri jaringan doa Sekota Metro Senin tanggal 20 Maret jam 17.30 sampai dengan selesai di GKT. Jaringan doa anak Sabtu tanggal 25 Maret pukul 15 sampai dengan selesai di GPPS. Selamat datang pada saudara Angel, Anda bukan orang asing. Untuk saudari Angel bisa bangkit berdiri. Jika belum ada tempat ibadah, minggu depan boleh datang lagi di tempat ini. Diharapkan kepada semua pelayan untuk tidak langsung pulang, untuk tetap tinggal di tempat ini karena kita akan membahas persiapan Paskah. Terima kasih. Sebentar kita akhiri ibadah ini, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian bagi Dia segala pujian. Lama
Segala puji syukur hanya bagi Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa Tuhan di dalam setiap kami Tuhan. Kami bersyukur atas waktu-waktu yang Kau berikan di dalam setiap kami, sehingga kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarkan kami terus ya Tuhan mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu waktu kami tidak banyak Tuhan, tetapi kami pagi hari ini menyadari bahwa setiap waktu yang kami miliki itu begitu berharga ya Tuhan. Biarkan kami terus mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau Tuhan, dan selalu bersyukur atas setiap anugerah yang Kau berikan di dalam setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terus bimbing kami, sertai kami, terus kuatkan kami. Biarkan kami terus ya Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Pakai setiap kami untuk kepanjangan tangan-Mu. Setiap kami menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarkan kami terus berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rancangan-Mu Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan Bapa. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Firman ini tertanam di dalam setiap kami. Dan kami sebagai anak-anak-Mu menjadi tanah yang subur Tuhan. Sehingga menghasilkan buah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, memberkati bangsa Indonesia dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang beracara atas bangsa ini Tuhan. Kami memberkati para pemimpin kami ya Tuhan, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Engkau Allah yang memberikan hikmat di dalam setiap mereka ya Tuhan. Kami memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan Pulau Rote Tuhan. Biarkan kasih-Mu terus melingkupi Indonesia Tuhan. Ada damai sejahtera ya Tuhan, ada sukacita turun atas Indonesia Tuhan. Sehingga apapun menjadi masalah di dalam setiap bangsa ini terselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa khusus untuk Kota Metro Tuhan. Kau berkati Kota Metro, pakai setiap kami sebagai orang-orang yang telah Kau tentukan atas kota ini ya Tuhan, untuk menjadi berkat atas kota ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan, berkati tanah, sawah, ladang, juga setiap aspek-aspek yang ada di Kota Metro ini. Engkau berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami juga teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir di tempat ini, yang sakit Tuhan, yang lemah di dalam jasmani mereka, yang lemah di dalam rohani mereka Tuhan. Engkau kuatkan mereka, Engkau sembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berikan kekuatan baru di dalam setiap orang yang lemah. Biarkan Roh Kudus beracara di dalam setiap mereka, sehingga mereka kembali fit, kembali kuat, dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur atas semuanya Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah untuk apa yang telah Engkau berikan di dalam setiap kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur, dan kami sebentar akan memberikan yang terbaik melalui persembahan, ucapan syukur, juga perpuluhan Tuhan. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan gereja-Mu dapat mengelolanya dengan baik ya Bapa. Terima kasih. Sebentar kami mundur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera menyertai Engkau di dalam pribadi-Mu, keluarga-Mu, dan pekerjaan-Mu dibuatnya berhasil. Dan Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Dan nama Tuhan dipermuliakan dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan